Ya, terima kasih kamu yang telah ngeklik video ini. Saya harap setelah nonton video ini sampai habis ada manfaat yang dapat kamu petik. Atau seenggaknya kamu dapat terhibur oleh video ini. Oke, jadi kita langsung saja. Kali ini kita kedapatan request ya teman-teman. Dan requestnya seperti ini. Oke, udah muncul kan? Dari Renata WH66YN. Panggil Renata saja ya, boleh ya? Oke, Renata. Bener banget, ini saya reksadana Simas Syariah unggulan udah 4 tahun lebih. Masih minus kisaran 45%, berarti modalnya udah terpangkas setengah ya. Oke, apakah kira-kira bisa bangkit Om? Om? Punya Om? Bisa dong bangkit. Ups, salah, kita bukan fokus di sana, kita di reksadana ya. Lanjut lagi ya. Fokus. Beli cuma 1 kali aja 4-5 tahun yang lalu. Sekarang tinggal 2,6 juta. Berarti 4,56 tahun lalu berkisar 2018-2019, oke? Kemudian sisa 2,6 juta, tadi kisaran minusnya sekitar 45%, berarti berkisar modalnya 5 jutaan. Ya, bener. Lanjut lagi, seingat saya udah lama banget gak naik-naik sampai sekarang. Lama banget ya, udah gak naik-naik ya. Oh ya, balik fokus ya. Mikir mana? Fokus. Mohon maaf ya, fokus lagi. Oke, balik lagi. Mohon analisanya baik. Sekarang lagi saya analisa ya. Soalnya saya awam dan saat itu ditawarin beli oleh saudara tanpa tahu sistemnya. Nah, udah ada yang ketangkep nih. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan ngebahas tuntas request kali ini. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan tentang request kali ini juga boleh langsung tuliskan di komentar dan langsung saja kita kupas lebih dalam. Oke, jadi saya disclaimer on terlebih dahulu ya. Jadi setiap keputusan investasi berada di tangan teman-teman masing-masing. Pertama yang harus kita soroti bersama adalah, perhatikan kalimat terakhir yang tadi ada di request. Soalnya saya awam, nggak masalah kalau kamu awam. Semua yang berangkat di investasi itu awal mulanya awam, pemula. Semuanya pemula ya. Dan sampai sekarang saya juga pemula, oke? Dan saat itu ditawarin beli oleh saudara tanpa tahu sistemnya. Nah, di sini yang saya titik beratkan. Kenapa? Siapapun yang menawari investasi terhadap kamu, kamu harus menganalisanya terlebih dahulu seperti yang saya katakan barusan, disclaimer on. Kenapa? Nah, ini ada beberapa poin ya yang mungkin bisa membuka wawasan ataupun nalar. Pertama yang nawarin kamu ya, ingat ya, ini menurut asumsi pribadi saya nggak berpikiran buruk dan sebagainya, tapi ini memang benar kejadian nyata di dunia ini dan di desa Konoha, oke? Pertama yang nawarin kamu belum tentu juga tahu produk yang ditawarin, benar nggak? Kalau benar like video ini, oke? Kedua, biasanya ya kemungkinan juga yang nawarin punya kepentingan. Mohon maaf, misalnya dia marketing ataupun broker yang mendapatkan komisi apabila ada penjualan. Ya, mohon maaf. Terus yuk, kamu kan suruh orang buka aplikasi pakai bibit kan ya? Habis itu dapat referral. Benar kan saya kasih tahu kalau kamu download pakai kode referral di atas, kamu dapat 25.000, saya juga dapat 25.000, ya kan? Oke, itu setidaknya 2 titik poin penting yang harus tahu terlebih dahulu. Ketiga, kita juga nggak tahu yang nawarin kita itu gimana metode investasinya. Apakah beli sekali ataupun dia ada melakukan pembelian rutin. Kita nggak tahu sampai situ ya. Dan yang mungkin juga kita juga nggak tahu apabila dia sudah jual dan kita masih belum jual dan dia lupa kasih tahu kita bahwa untuk dijual. Nah, itu setidaknya 3 poin penting kenapa kita nggak harus ngikutin orang ya. Takutnya dia ada memang di belakangnya ada something spesial ya, something spesial. Di belakangnya ada sesuatu yang disembunyikan yang tidak diberitahukan kepada kita. Oleh karena itu memang wajib kita harus menganalisanya terlebih dahulu. Sekian sampai titik poin di situ. Berikutnya kita akan masuk ke reksadananya. Oke, jadi kita langsung saja tampilkan layar bibitnya jangan di sini. Di sini kan biar saya kelihatan keren kayak gini. Biasanya nggak ada kayak gini ya. Di sini ya, boleh ya. Di sini ya, boleh. Oke, udah muncul. Nah, oke. Seperti biasa, kita update dulu portofolionya karena lama banget saya belum update portofolio ya kan teman-teman kan ya. Di sini kita lihat bersama yang pasar uang. Nah, ini loh yang kode referral yang biasa kalian gunakan tuh. Saya kan ada dapat juga ya. Thank you banget ya teman-teman ya yang sudah pakai kode referral di atas ini ya. Lanjut lagi, di obligasi tetap ini udah plus 5%-an, ini berarti saya sudah simpan 1 tahun ya, karena di sini pergerakan Sukor Investable Fund itu 1 tahunnya berapa? 4,94%. 1 tahun sudah dia di sini teman-teman ya.
Mungkin dia sudah bikin kartu keluarga. Lanjut lagi di reksadana saham BNP Paribas Srikahati ini plus 1,73%, tipis-tipis ya, untung nggak minus. Sedangkan yang untuk campuran ini sudah plus 10,97%, anggapanlah 11%. Ya, menyenangkan sekali. Lanjut, tadi kita ke reksadana Simasnya ya. Jadi kita langsung saja, tadi saya sudah menganalisanya, kita ke reksadana. Habis itu saya udah cari ini ya, tuh Simas Syariah Unggulan. Kalau dilihat dari perkembangan 1 tahunnya ini, menarik ya menurut saya ya. Kalau kita lihat grafiknya seperti ini kan NAV-nya. Tapi kalau untuk reksadana saham ya, memang untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Tadi dikatakan dia tuh 2018-2019 melakukan investasi dan hanya 1 kali saja. Yaps, ini masuk poin penting berikutnya. Menurut saya kalau untuk investasi reksadana seperti saham yang dimana grafiknya teman-teman bisa lihat seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini di sini kan, ya turun naik kayak gini, ini alangkah baiknya jangan langsung all in ya, atau langsung one shot kayak gitu ya, sekali tembak selesai tunggu, itu menurut saya sangat riskan karena kita nggak tahu itu harga titik tertinggi atau terendah aja. Kalau terendah ya jackpot langsung dapat, kata orang gacor. Hah, ngomong apa? Kalau tertinggi itu lossnya juga akan sangat lumayan seperti yang dialami Renata ya, minus sampai 45%. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mari kita lihat 5 tahun seperti yang Renata bilang. Teman-teman lihat sendiri grafiknya. Jangan di sini kan. Ya. Jadi sekitaran 2018-2019 ya, benar sekali di kisaran sini ya. Renata melakukan investasi. Kemudian dia jeblok ya, jeblok sampai sini. Maka benar katanya minus sampai 45% ya. Ini nggak bohong ya, dia ada minus sampai 45%. Ini bahkan lebih loh teman-teman ya. Dia minus 45% loh. Ya, dalam banget. Oke. Dan sekarang lagi posisinya di sini, minus 43,27%. Ditunggu sudah bertahun-tahun, lama nggak naik-naik. Jika teman-teman menemukan grafik ya reksadana yang 5 tahunnya seperti ini, teman-teman coba tulis di komentar ya. Ini analisa sederhana saja ya. Sebagai awam, teman-teman mau nggak investasi di reksadana seperti ini? Mohon maaf terlebih dahulu ya, di sini saya tidak ada maksud untuk menjelekkan suatu produk atau membanggakan suatu produk. Tujuan dari video ini memang untuk kita sharing belajar bersama ya. Oke ya. Saya tunggu jawabannya. Sudah? Udah ada 100 komen belum? Belum 100 ya. Oke, jadi kalau untuk melihat grafik seperti ini untuk reksadana yang dimana kita kan nggak bisa nggak bisa terlalu ikut campur terhadap pemilihan produk atau pemilihan sahamnya, karena ini kita lagi ngomongin reksadana saham ya. Jadi saya lihat kalau 5 tahun saja dia jeblok turun kayak gini, harapan kita investasi apa sih sebenarnya? Cuan atau naik kan? Ya kita nggak tahu nih. Mungkin di 2018, 2019 kemarin ya, itu mungkin ya seperti kayak gini. Tuh lihat tuh. Jadi grafiknya naik kayak gini kan? No, habis itu ditawarin saudaranya. Ini lagi bagus, naik terus nih, naik terus nih. Ini kalau kamu nggak invest sekarang, kamu mungkin akan menyesal kayak gitu ya. Ini ya di sini ya di titik-titik ini kan. Padahal kan sudah dari ini nih, dari 2017 naik terus nih ya. Jadi mungkin diasumsikan dia itu naik tinggi dan akhirnya melakukan pembelian dan ternyata jeblok turun dalam seperti ini. Ini hal yang nggak bisa kita istilahnya kita nggak tahu ya, kita nggak bisa ya, ini memang salah satu resiko dari investasi. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan pergerakan segini apalagi 5 tahun terakhir seperti ini ya, memang menurut saya agak susah ya kalau saya ungkapkan. Karena kenapa? Pertama dari titik di tahun 2020 di mana itu corona kan ya. Semua reksadana saham mengalami kejatuhan. Memang dia sempat mengalami kenaikan. Namun di 2021 dia langsung mengalami penurunan dan kayaknya sekarang dia sudah kurang bertenaga untuk naik lagi. Apakah dari manajer investasinya kedepannya akan mengubah strategi sehingga bisa mencatatkan ketinggian seperti dahulu kala seperti ini? Kita nggak tahu ya teman-teman ya. Ini namanya investasi karena sekarang lagi turun dalam banget ya. Lanjut lagi ya di AUM-nya ya. AUM-nya juga dia turun ya. Sekarang posisinya sudah di angka 41 miliar ya. Agak waspada kalau misalnya untuk reksadana saham itu kalau nggak seingat saya ingat itu 10 miliar. Jadi kalau di bawah 10 miliar biasa ada pemberitahuan bahwa reksadana itu akan dilikuidasi atau dijual, dengan kata lainnya ditutup. Tapi tenang aja, itu 90 hari atau berapa hari pasti kita dikasih tahu terlebih dahulu ya. Untuk AUM juga kita harus perhatikan ya teman-teman ya. NAV AUM sudah ya. Kita scroll ke bawah. Kemudian ini untuk, nah di sini teman-teman,
Biasanya kalau yang sudah subscribe setia itu biasanya memang kalau ada biaya investasi seperti ini saya sering tekankan ya. Kenapa? Ketika kita melakukan pembelian itu ada syarat untuk exit lot di mana kita akan terkena charge ataupun penalti apabila kita menjualnya sebelum jangka waktu yang ditentukan. Contoh, kita bebas exit lot itu kalau sudah investasi lebih dari 1 tahun dari awal pembelian pertama ya teman-teman ya, kalau nggak salah. Jadi kalau dalam kurun waktu 1 tahun kita misalnya merasa nggak beres nih reksadana ataupun butuh dana secara mendadak atau tiba-tiba kita menjualnya, kita terkena fee atau charge seperti ini. Bayangin teman-teman ya, kalau kita lihat 3 bulan terakhir apakah dia cuan? 3 bulan terakhir aja dia plus 1,19%. Apabila kita menjualnya kurang dari 3 bulan ya, kita kena charge 1%. Jadi ibarat kata kita hanya plus 0,1%. Sangat disayangkan kan teman-teman ya. Sedangkan 1 year-nya sendiri itu minus 17,45%. Sedangkan ini untuk 6 bulan sampai 1 tahunnya itu masih kena cas 0,25% ya. Kenapa saya menghindari yang kayak gini ya? Karena banyak reksadana yang nggak ada syarat exit lot. Kenapa saya harus milih yang ada exit lot seperti itu ya? Ini pendapat murni pendapat saya ya. Ya kalau yang lain punya pendapat lain bebas tulis aja di komentar. Nggak apa-apa Hyung, saya suka yang ada exit lot. Berarti itu konsistennya kita bener, bisa juga kayak gitu ya, bebas ya teman-teman ya. Kemudian dibandingkan reksadana dan ini hal lainnya ya, ini saham-saham yang dia pegang teman-teman. Oh ya, sebagai pemberitahuan juga belakangan ini memang pasar saham sideways. Jadi kalau mengharapkan gebrakan yang tiba-tiba naik tinggi itu memang agak sulit ya. Lanjut lagi teman-teman ya, setelah kita ngebahas reksadana ini ada beberapa hal yang saya temukan seperti ketika kita memilih reksadana saham nih ya teman-teman ya, kita reksadana saham dan kita urutkan berdasarkan AUM ya terendah, maka dia ada berada di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simas Syariah unggulan berada di posisi 6. Jangan lihat yang di atasnya, ini kadang-kadang juga reksadana baru ya, agak sedikit was-was dan lebih diperhatikan untuk AUM-nya ya. Jangan sampai dia turun lagi ya. AUM terlalu kecil sangat susah untuk MI melakukan investasi, begitu pula AUM yang terlalu besar ya. Jadi memang plus minus sih. Lanjut lagi kita urutkan berdasarkan drawdown-nya ya. Drawdown-nya 5 tahun terakhir ya. Tertinggi, yaps benar, dia mendapatkan posisi yang paling tinggi. Ya, untuk reksadana saham yang kinerjanya sudah di atas 5 tahun biasanya di kisaran 30 sampai 50% ya. Loh Yung, ini lu bohong Yung, ada yang 10-an. Tenang, ini pasti belum sampai 5 tahun. Coba cek. Benar, cuma 3 tahun ya di sini ya. Dia nggak ada 5 tahunnya kan. Oke. Nggak percaya lagi ya yang bawah bentar ya, saya cross di bawah nih ya, seperti yang ini ya, hanya minus 10% drawdownnya. Wah aman dong ya Hyung ya, tenang, dia masih belum 5 tahun tuh, lihat baru 1 tahun ya. Coba kita bandingin dengan yang reksadana selevel dia tuh ini ya, kayak BNP Paribas Solaris ya. Teman-teman lihat sendiri, tadi teman-teman udah masih punya gambaran kan grafik 5 tahunnya seperti apa, sedangkan yang Solaris ini kalau teman-teman lihat seperti ini ya, ada perbandingannya kan, dimana harganya masih NAV-nya berada di tengah-tengah, bukan di dasar jurang seperti Sisimas ya. Lanjut lagi. Mohon maaf teman-teman, ini asap makin malam makin tebal ya, kesek banget ya. Jadi kalau saya udah jelaskan capek-capek kayak gini, masa sih lu nggak like video ini ya? Saya susah loh ngomongnya, banyak asap kayak gini. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Dana Reksa Mawar Consumer 10 kelas A. Bagaimana grafik 5 tahunnya? Teman-teman lihat bersama seperti ini. Ya. Jika diberikan 3 pilihan reksadana, teman-teman mau pilih yang mana? Nah, seperti itu ya. Coba teman-teman tulis deh. Ataupun saya masukin salah satu dari keluarga yang saya sangat senangi, yaitu adalah keluarga Sukor. Ya. Kita anggap saja seperti Sukor Equity Fund. Ya, yang drawdownnya juga tinggi ya. 5 tahunnya bagaimana? Seperti ini. Nah, teman-teman udah lihat perbedaan beberapa grafik reksadana jika ditarik 5 tahun belakang. Seperti itu. Oke. Hyung tadi kan dia 2018-2019 investnya ya Hyung ya. Kan nggak bisa tahu Hyung dia naik atau turun. Lihat yang all-nya. Teman-teman bisa lihat perbedaannya di grafik all yang tadi Simas sama grafik all-nya Sukor Invest ya. Lupa, kalau misalnya teman-teman lupa, ini diingat dulu ya, dari sini ya, diingat dulu ya, baru kita balikan ke yang Simas. Oke, begini hasil all-nya ya. Jadi kita ada sedikit gambaran mengenai all-nya.
Lantas apa yang bisa dipetik dari sini? Nah, jadi setelah kita menganalisa bersama, coba pendapat teman-teman. Karena kita harus ngejawab requestnya, kira-kira ini bakal naik lagi nggak? Coba tulis dulu, sebelum saya versi dari pendapat saya. Saya tunggu 365 hari. Kelamaan ya. Oke, jadi kalau menurut saya untuk naik kembali itu saya rasa cukup sulit. Kenapa? Karena kita lihat bersama dia udah ada di dasarnya itu udah agak lama ya. Dia turunnya udah agak lama dan tidak ada kenaikan yang signifikan belakangan ini. Jadi memang saran saya tetap pantau portofolionya. Sebenarnya alangkah lebih baik kita melakukan DCA. Kenapa? Karena kalau kita udah dapat titik tertinggi ya, kan dia belum invest tuh, dia udah minus 45%. Tapi ini high risk banget ya, beresiko. Tapi inilah memang resiko dari investasi. Oke? Jadi melakukan DCA di harga bawah ya, DCA di harga bawah dan harapannya dia akan mengalami kenaikan. Tapi ini sungguh high risk banget, tetap perhatikan ya. Jadi pesan saya saja ke depannya setelah mengalami ini, jadikanlah suatu pengalaman yang berharga. Jangan lagi ikut-ikutan ataupun ngikut karena ditawari. Ketahuilah terlebih dahulu apa itu yang akan diinvestasikan. Ketahuilah diri kita sendiri profil resiko seperti apa. Baru kita lihat investasi mana yang cocok untuk kita. Oke? Nah, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Saya harap dapat membantu Renata. Ya Renata ya, kalau misalnya teman-teman ada yang sharing pendapat lain, coba bantu Renata di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang punya request lain juga boleh tulis di komentar. Dan jangan lupa tinggalkan like-nya ataupun bagikan video ini ke teman-teman lainnya agar tidak ada yang ditawarin lalu beli. Habis itu awam dan ditawarin lalu beli lagi. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Oh ya, mungkin teman-teman ada ketinggalan video saya sebelumnya. Teman-teman boleh nonton di sini. Ya, dan jangan lupa nonton video-video saya berikutnya dengan cara subscribe saya di sini. Oke, terima kasih yang telah menonton sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.